Allah memberikan kesehatan untuk kita semua. Ya, Amin. nah, pada hari ini hari yang spesial. Atau spesial nggak? Ya, spesial buat kamu, buat Ustaz, buat kita semua. Makanya mari kita tepuk tangan dulu. Tepuk satu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Nah, hari ini karena hari yang spesial, ya, Ustaz akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting bagi Ustaz, bagi kamu semua, bagi warga sekolah di sini. Khususnya adalah di kelas 6A ini. Apa itu? Itu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan kita bersama. Kesepakatan kamu, kesepakatan Ustaz, kesepakatan semuanya di sini, kelas 6A khususnya. Kesepakatan apa? Untuk sesuatu kebaikan. Nah, dari kesepakatan itu nanti akan muncul yang namanya perilaku positif. Tahu perilaku positif? Kalau perilaku positif berarti suatu hal yang baik-baik, yang positif. Nah, dari perilaku positif itu nanti akan muncul suatu budaya positif. Budaya positif. Kalau sudah jadi budaya, berarti sudah jadi kebiasaan, ya. Sudah jadi kebiasaan yang baik-baik. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan yang baik, contohnya apa budaya yang baik? Misalkan minum pakai tangan kanan. Kalau sudah jadi suatu hal kebiasaan, dimanapun minumnya pakai tangan, itu namanya budaya positif. Nanti dari kelas ini akan muncul budaya positif di sekolahan. Semuanya akan jadi suatu budaya positif yang luar biasa. Nanti makanya kamu akan jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Plus satu lagi, soleh, soleha dan berprestasi. Nah, Allah, ya, itu. Terus diantaranya. Kemudian apa? Nah, menuju ke situ, hari ini kita akan membuat suatu kesepakatan yang namanya keyakinan kelas. Caranya gimana? Nah, caranya mudah. Ustaz nanti akan satu permainan untuk kamu. Ustaz nanti bagi kertas, bagi kartu. Apa? Kamu berimajinasi, bayangkan. Bayangkan apa? Impian kelas. Tahu impian kelas? Tahu. Apa? Ya, kelas apa? Ya, yang kamu inginkan. Kalau kita mimpi apa? Mimpi berarti kan sesuatu yang kita bergaya berimajinasi. Nah, imajinasimu nanti ditulis. Kamu menginginkan kelasnya seperti apa? Nah, kelas 6A ini nanti seperti apa jadinya? Ya. Oh, nanti kamu seperti silakan. Bebas kamu berkreasi, ya. Bebas kamu berimajinasi. Yang penting apa? Untuk suatu kebaikan. Nah, gambarannya gimana? Gambarannya gini, misalkan saya ingin kelasnya yang seperti ini, gurunya yang seperti itu. Nah, ya. Ruang kelasnya seperti ini. Anak-anaknya seperti teman-teman kayak gini semuanya, ya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Ustaz bagi kertasnya. Nih. Ada warna nanti yang pink khusus untuk cewek-cewek. Yang cowok-cowok yang hijau. Kalau enggak kuning. Oke? Nah, ini nanti Ustaz kasih kertas apa namanya ini? Kertas tempelan lah ya? Ya. Daripada kamu nggak tahu namanya. Ini di bawahnya ada lemnya. Nanti nulisnya yang nggak ada lemnya. Di atasnya kan tidak ada lem. Nanti setelah itu ditempel di sini. Oke, paham? Oke, Ustaz bagi satu-satu. Tadi cowok apa? Hijau. Ini. Boleh lebih dari satu, yang namanya impian kelas itu boleh lebih dari satu. Oh, mana ini? Dikasih nama enggak? Enggak usah, ya. Tidak usah dikasih nama biar apa namanya? Misterius katanya, ya. Ini namanya permainan luar biasa.
Silakan yang sudah dapat boleh sambil ditulis. Ada yang mau bantu? Nah, di sini nih yang mau bantu. Mas Ari dibantu. Teman-temannya dikasih yang cowok-cowok. Ini mana ada? Ingat, yang ditulis itu yang nggak ada lemnya. Ini cowok. Ya, oke, Mas. Terima kasih Mas Ari. Ya, bantuan pun. Oke, sudah terima semua. Silahkan sekarang ditulis. Ditulis ya di sini. Di apa namanya tadi nggak ada lemnya, pegang atasnya. Kalau ada lemnya berarti di bawahnya. Sudah ditulis. Kamu sambil berhayal mengeluarkan imajinasimu. Ya, ditulis 1, 2, 3, bebas. Ya. Impian nggak contek-contekan ya. Nanti impian nyontek ya boleh turun impiannya untuk contohan. Sudah? Ya. Impian kelas apa ini? Ya, yang sudah selesai silakan boleh ditempelkan. Dari sebelah sana boleh, apa sebelah sini juga boleh. Yang penting tidak rebutan. Yo, dari sebelah sini nggak sini, sebelah sini 1, 2 yo yang sudah selesai. Nah. Nanti yang perempuan yang bawa apa? Cewek. Ya, silakan duduk lagi. Yo, yang sini lagi. Yang cowok dulu, yang cowok. Nah. Nah, lagi pokoknya udah semua. Ya, sekarang yang cewek. Yo, sini balik semuanya. Silakan ditempel di bawah sini. Biar warnanya nggak pakai-pakai. Ya, oke. Ini bawahnya. Dan nanti Ustadz pilah dan kumpulkan jadi satu. Yang senada, terus senada enggak? Yang sejenis, warna ini ya. Yang sejenis, yang sepemikiran dikumpulkan jadi satu. Yang pertama, Ustadz lihat. Nih, gurunya seperti Ustadz Asri mengajari IPA dan bahasa Jawa, kelasnya adalah ada hiasan. Berarti apa? Sini ya. Ini kelasnya apa tadi? Bersih. Ada hiasan. Bawa HP, kelasnya dingin, ada classmate. Nah, ini. Tapi ML.
Nih, PR-nya dikurangi, kelas meetingnya memakai bola karet karena apa? Menjadi bersih, tidak mengejek lagi. Nah, berarti tidak mengejek lagi. Tanda PJK berarti apa? Berperilaku apa kalau nggak ngejek? Nih, taruh sini. Ini kelompoknya. Ini mana? Apa lagi? Boleh bawa HP, gurunya lebih baik pulangnya nggak asik. Tiketnya nggak ngepel lagi. Ini masuk mana ini? Ya. Berarti apa ya? Gurunya lebih baik. Sini, rapi. Ya, boleh. Sini. Boleh bawa HP, gurunya lebih baik kelas meeting. Ada apa? Pulang lebih asik, free wifi, tiket nggak ngepel. Wah. Ini jangan ini nggak apa? Ya. Oke, teman baik berarti di sini saling menghormati, tidak mengejek. Nah, terus kelasnya adem, gurunya baik, temannya juga baik. Berarti di sini sopan santun saling menghargai. Terus impian kelasnya menjadi bersih, teman baik. Tidak ada yang jahat, kelasnya juga tidak saling mengejek orang tua. Tuh, jadi santun saling menghormati. Ya, boleh bawa HP kelas bersih, tidak nakal. Oke, berarti di sini kelasnya tertib, tenang. Tenang berarti apa? Mana? Ini kan udah, berarti ini nggak apa. Terus kelasnya bersih, mau diajak kompak. Nah, ganti spidol, gak ada yang ya, berarti yang kompak. Kekompakan apa berarti? Saling tolong, saling tolong menolong, berarti kompak. Apa lagi nih? Semoga kelas ini menjadi kelas yang bersih, dingin, kerasnya apa? Tangan dukun papan tulis diganti ada TV. Nah, oke, di sini nih. Ini apa? Boleh bawa HP, buang sampah di tempatnya, saling berbagi. Jadwal pelajaran dikurangi agar tidak berat ya. Harmonis, boleh tidur orang apa ya. Nah, pulangnya dikasihkan duduknya berdua, yang cowok bisa diajak kerjasama. Nah, ini kerjasama berarti apa maksudnya? Saling tolong. Nah, ini nanti kan ketemu tuh dari kamu yang ini. Saya ingin kelas kamu TV, ukuran sedang atau setera. Saya ingin kelas 6A mempunyai pojok baca agar murid bisa membaca. Nah, ini. Kelasnya bersih, ustadznya pengertian, ingin teman yang pengertian, kelasnya juga dibina terus, ingin rapi. Nah, ini nih, berarti saling menghormati, santun. Pingin di kelas ada piknik guru apa gitu? Pingin gurunya ngasih tugas banyak, gurunya mana sekali banyak. Pingin di kelas ada TV-nya terus. Boleh bawa HP gitu, terus gak ada yang rasis. Nah, rasis berarti mana? Benda ini. Ada TV teman-teman juga saat teman-temanku bisa tentram. Tentram mana? Ya, ada saling menghormati, ada tentram. Terus lebih bagus lagi kualitasnya, gurunya ingin ada promek. Apa ini promek? Ingin pintar bagaimana belajar semoga, ingin iPad, iPhone, ingin pintar banyak kayak orang. Nah ya, kemana baik kelas selalu bersih, menyediakan fasilitas yang baik, boleh memilih tempat duduk dan menyediakan. Boleh memilih tempat duduk berarti apa? Fasilitas. Boleh apa saling menghormati. Nih, terhindar dari ejekan orang tua, ini saling menghormati ya, saling menghormati. Nah, oke, ini kayak gini nih, kasih tahu dari kata-kata pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai lain sebagainya. Nih, inilah impianmu, ya. Dari impian ini,
biar nanti lebih mudah lagi. Jadi ini sebenarnya Pak, kesimpulan ini akan muncullah kalimat ini. Ya. Akan muncul kalimat apa? Kelasnya berarti apa ini? Bersih. Terus apa? Hiasan rapi dan lain sebagainya. Nah, nanti keyakinan kelasnya mau apa di sini? Bagian dari besar. Kebersihan sebagian dari iman. Oke. Terus? Ya, oke, terima kasih Mbak Asna. Itu kesepakatan kita yang pertama. Yang kedua, ini ada yang usul tadi cita-cita dan sungguh-sungguh. Yang ini akan untuk jadi orang yang sukses, tulus dan lain sebagainya. Ya, tulus. Berarti apa? Sungguh-sungguh. Coba untuk tadi kata-kata. Apa? Siapa yang usulan? Harus apa Mas? Atau sungguh dalam belajar? Oke? Ya, belajar sungguh-sungguh dalam belajar. Tapi saya tulis ya. Nih, yang segini loh Mbak nih. Gini nih. Sungguh-sungguh dalam belajar. Oke, yang kedua sudah sepakat. Yang ketiga, apa ini? Tanggung jawab. Tanggung jawab? Berarti tanggung jawab dalam apa? Di sini lihat. PR. Nah, berarti apa? Yang ketiga, tanggung jawab apa? Dalam mengerjakan PR apa tugas? Tugas bisa PR. Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Ada usulan? Dengerin Mas. Ada usulan? Jaket ada usulan ke? Apa? Tanggung jawab bila melakukan kesalahan. Boleh? Boleh nggak? Mau tanggung jawab dalam melaksanakan tugas apa dalam melakukan kesalahan? Tugas. Dua-duanya. Berarti kita gabung ya. Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas dan apa? Dan apa tadi? Ketika melakukan kesalahan itu. Ya. Melakukan kesalahan. Oke, kita tulis ya. Dibacakan tanggung jawab dalam apa? Dan ketika ini yang ketiga. Berarti sudah dapat 3 keyakinan kelas. Yang keempat, sopan santun saling menghormati tentram. Oke, dari ini tahu berarti apa? Sopan santun terus saling menghormati
santun, saling menghormati ya. Ya. Kayak gitu ya. Ya. Berarti tidak ada lagi yang ecek-ecekan, saling menghina, saling mengejek. Itu sudah jadi kesepakatan kita. Apa sini? Saling. Apa tadi? Apa salah? Saling apa? Sopan, santun. Siapa lagi? Saling menghormati. Ya, ini aja. Saling sopan santun dan saling menghormati. Terus yang kelima apa? Saling tolong menolong. Dari sini nih. Kenapa saling tolong menolong? Kerjasama yang dari sini tadi nih. Apa namanya? Dari usulan-usulan Wong. Berarti apa? Saling tolong menolong. Berarti saling tolong menolong dalam menjaga apa? Fasilitas. Oke, selesai. Berarti ada berapa? Ya. Sudah? Oke, perhatikan. Ada berapa keyakinan kelas kita? Kita sepakati ada 5 keyakinan. Langsung coba dibaca bareng-bareng dari pertama. 1. Ulangi nggak kompak. 1. Kelasku bersih, rapi dan terus yang 2. Ya, yang ketiga. Yang keempat, saling sopan santun dan saling menghormati. Yang kelima, ya dalam menjaga fasilitas dan hal yang lainnya saling tolong menolong, jujur dan lain sebagainya ya. Nah, karena ini sudah disepakati, berarti kita semua satu kelas harus bertanda tangan. Kenapa? Supaya tidak dilanggar. Kalau dilanggar berarti apa? Kita kembalikan ke situ tuh keyakinan kelas kita. Berarti sudah melanggar keyakinan kelas. Kalau melanggar keyakinan kelas berarti harus memperbaiki diri. Ya enggak? Nah, kita tanda tangan nih. Silakan di sini tanda tangan. Ya nggak bisa tanda tangan, boleh pakai apa ini? Cap jempol. Tapi harus menjaga kebersihan, tidak boleh merusak fasilitas kelas. Oke? Yo, dari laki-laki dulu apa perempuan dulu? Lanang. Ya, laki-laki dulu. Sini. Silakan dari sini Mas Sandra, dari urusan Mas Sandra. Terus nama belakangnya baris. Yo, tidak usah besar, tidak usah kecilan, tanda tangan. Ini. Ya, terus tanda tangan. Terus Jod, sini, Arif. Lanjut. Terus belakangnya sama yang perempuan tuh nggak apa-apa. Gendra. Ya. Nih, nih. Nah, ini yang perempuan. Nah, itu nggak boleh gitu. Nggak boleh dilakukan ke ini. Nih, yang perempuan. Oke, terus acak dulu kabeh. Nah, jangan dilakukan ke meja dan level dulu. Kita jempol tangan. Ya, oke. Anak-anak semuanya, perhatikan. Halo. Nah, anak-anak semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas itu sudah kita tanda tangani bersama. Ustaz juga sudah tanda tangan. Kamu anak-anak semua sudah tanda tangan, berarti harus
kita jalankan dengan baik, ya. Ya, itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Kita nanti lanjutkan setelah ini, kita apa namanya? Udah semua ya? Ya, kita tutup dulu hari ini dengan doa bersama dulu. Berdoa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah. wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Ustadz-ustadzah sekalian. Ya, langsung saja saya bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, sambutan kepala sekolah, pemaparan, tanya jawab dan diskusi serta penutup. Ya, kepada Bapak Kepala Sekolah, silakan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ustaz-ustazah semuanya, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan sosialisasi pembuatan keyakinan kelas dan penerapan strategi resiliensi di SD Al-Irsyad Kota Cilacap, yang mana di sini Ustaz Mustaqim SPD selaku CGP angkatan ke-7 hari ini merupakan pemaparan dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Ustaz-ustazah semuanya yang saya hormati, monggo silakan Ustaz-ustazah semuanya nanti apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Mustaqim di sini tentang budaya positif di lingkungan sekolah bisa diterapkan di sekolah kita SD Al-Irsyad 01 Cilacap dan bisa membuat anak-anak kita menjadi berkebudayaan positif untuk karakter anak-anak kita. Insya Allah itu dari kami atas perhatiannya. Mari kita bersama-sama membuat anak-anak kita yang memiliki karakter budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di SD Al-Irsyad 01 Cilacap. Kepada Ustaz Mustaqim dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi saudara sekalian yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Untuk hari ini saudara sekalian, kita nanti akan memaparkan pemahaman tentang budaya positif ataupun juga nanti tentang sosialisasi pembuatan keyakinan kelas
apa itu tentang budaya positif, apa itu tentang segitiga restitusi dan lain sebagainya. Semoga saudara sekalian diskusi kita pada sore hari ini. Tugas pribadi per orang. Tapi namanya guru penggerak itu benar-benar menggerakkan sebuah sekolahan. Ya, kemarin kita sudah diskusi sama kepala sekolah, sama perwakilan guru dari yang kemarin diundang di apa namanya UKS, ada Ustaz Estu, Ustaz Nur. Kita buat visi bagaimana dan buat visi bagaimana dan buat sekolah dan lain sebagainya. Guru penggerak itu kita pendidikan, kemudian aksi nyata, pengibasan kepada semuanya. Makanya apa sih yang namanya guru hebat? Ya, guru hebat itu adalah Pak, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan suatu budaya positif di sekolah kita tercinta. Ini tujuannya saja. Jadi ya kita belajar bersama, berkolaborasi antara siapa? Antara semua guru yang ada dari kelas 1 sampai kelas 6, dari hingga ke CS dan lain sebagainya. Untuk apa? Mewujudkan budaya positif. Nah, nanti kita akan bahas dari beberapa hal ya. Nih. Kemudian saja, apa sih konsep utama budaya positif? Yang pertama ini, perubahan paradigma stimulus respon. Jadi suatu budaya positif di sini. Ada juga disiplin positif. Ya, ada juga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita pelajari, yang akan kita paparkan pada pagi hari ini atau sore hari ini. Nah, ini antaranya. Apa? Yang pertama tentang perubahan paradigma. Paradigma itu siapa ya? Satu keyakinan. Jawab. Salah satu strategi adalah apa? Ditinjau ulang bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Jadi saja, ini yang akan kita bahas ini paradigmanya. Kemudian apa itu disiplin positif? Ini disiplin positif. Jadi apa? Yang namanya disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, ya, pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nanti bagaimana kita menjadikan anak itu memiliki kedisiplinan yang positif, ya, itu diantaranya. Nah, ini saja, ini kebutuhan dasar manusia. Kita pun sebagai seorang manusia mesti butuh ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita butuh bertahan hidup. Bahkan kadang-kadang orang merelakan kehidupannya untuk bertahan hidup di sini. Ya. Kemudian apa lagi? Ada kasih sayang dan rasa terima kasih. Ya, setiap orang pasti butuh ini. Kemudian penguasaan. Nah, ini saja yang kadang-kadang kita di kelas mereka apa? Akan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sama halnya kita kerja, ini dapat apa? Dapat gaji. Sama halnya seorang siswa, dia rajin, ingin dapat apa? Dapat hadiah. Seorang wali murid pun sama, semangat untuk buat apa? Mading, ingin dapat apa? Dapat penghargaan, dapat imbalan. Terus apa? Untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian saudara, nah ini tadi motivasinya. Contohnya apa nih saudara? Yang pertama nih, untuk menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah ini berarti ada motivasi saudara, motivasi eksternal namanya. Karena apa? Orang akan berbuat ketika dia dikasih sesuatu. Ya, kayak kita lihat apa seperti ini. Ini apa yang terjadi? Ya, apa namanya? Kalau ini masih eksternal, ini juga masih eksternal. Belum dari kesadaran sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk mereka inginkan. Contohnya apa? Nah, lanjutnya saja. Nah, bagaimana konsepnya?
Ini konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Terus ini ternyata suatu hal yang gagal. Satu apa? Hukuman, menyakiti, tidak nyaman, murid jadi takut. Apa ini? Memaksa murid, menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini akibat ketika kita memberikan hukuman kepada murid. Ya, ini perlu kita pahami. Sama ternyata apa? Hukuman kurang bagus dan bahkan tidak bagus. Kenapa ini? Walaupun kadang kita butuh memberikan hukuman. Tapi ini hukuman itu bisa menyakiti, bisa tidak nyaman, murid jadi takut, memaksa murid, ya, menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ada juga yang penghargaan, baik apa enggak? Penghargaan satu tidak efektif, merusak hubungan. Karena apa? Yang tidak mendapat penghargaan, dia akan mengatakan apa? Boleh pilih kasih. Nah, kemudian juga apa? Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi orang yang selalu ranking di bawah, dia akan merasa ini nih, di sini haknya terampas. Padahal semua anak itu sebenarnya memiliki semuanya. Makanya dikatakan sebagai apa ini? Identitas gagal. Jadi kurang pas memberikan hukuman ataupun penghargaan. Nah, solusinya bagaimana? Nanti selalu ada. Nah, ini apa? Konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Kadang dengan menghukum kita anak jadi manut, memberikan penghargaan juga sama. Tapi ada lebih yang lebih lagi, namanya apa? Konsekuensi. Satu apa? Mengantar jangka pendek, perlu motivatoring, ya, berkelanjutan terus, digenjot terus, ya. Stimulus respon, kita berikan stimulus, kita berikan sesuatu, nanti anak akan memberikan respon. Kemudian apa? Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini kalau konsekuensi. Nah, ini yang paling bagus, restitusi. Apa? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, ya, dengan apa? Teori kontrol diri, ya. Dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini yang nanti akan apa namanya? Ini yang akan secara ini nih, yang namanya restitusi. Jadi sebuah perubahan, ya, sebuah perubahan. Ya, ini makanya ada pendekatan restitusi. Apa sih restitusi? Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga berkarakter mereka lebih kuat. Restitusi merupakan memberikan penawaran, bukan paksaan. Ya, jadi kita tawarkan solusinya kepada anak seperti apa? Contohnya di sini nih. Semua orang pasti pernah berbuat salah, ya, bukan malah menunjukkan dengan memperjelas kesalahannya. Nah, kita lihat ini pendekatan restitusi contoh sini, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita langsung tidak mengejudge, kamu salah, bukan. Tapi apa? Kita memberikan pemahaman. Kenapa kamu berbuat seperti ini, ya? Kemudian apa? Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nanti berdiskusi bareng untuk memecahkan suatu masalah, ya. Nah, kemudian apa saja? Ini perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Contoh siswa yang sering tidak mengerjakan tugas dari guru. Ini ada saja di kelas jenengan. Mungkin ada, ya, siswa sering tidak mengerjakan tugas kelompok PR. Bagaimana? Kalau hukuman, contohnya gini, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Ya, guru marah dan murid menjadi takut. Kamu sih nggak garap tugas dan lain sebagainya. Silakan, ini hukumannya hormat bendera 10 menit. Apa dampaknya? Guru marah, murid menjadi takut. Kalau restitusi mana? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat, ya, atau dikerjakan 3 kali lipat. Kemudian apa? Guru tegas dan siswa
Ini restitusi. Beda nggak dengan ini? Tentunya beda. Walaupun apa? Ini hampir sama, ini mana? Dia mengerjakan lebih banyak lagi. Konsekuensi guru menanyakan keyakinan kelas, ya, apa untuk dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru kemudian apa? Terbuka siswa menghormati diri dan orang lain. Tentunya nanti ini beda, ini sama ini beda, ya, beda. Mana yang akan kita terapkan? Tentunya antara ini sama ini, ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini ya, manusia pun sama. Satu sebagai apa? Ada penghukum, kita menghukum murid. Ada pembuat merasa bersalah. Ketika ada orang bersalah, murid akan merasa bersalah. Ada guru sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Makanya di SDA itu kita tidak disebut wali kelas, tapi apa? Manajer kelas. Ini contohnya. Bagaimana penerapannya? Contoh penerapan posisi kontrol. Siswa sering mencontek saat mengerjakan soal dari guru. Apa pertama? Penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Nah, ini kadang-kadang sering terjadi, ya. Guru sebagai penghukum, ya. Kalau ada orang yang bersalah, akan mengatakan seperti ini: patuhi aturan kelas. Terus apa? Berdiri di depan kelas, atau keluar dari kelas, nggak boleh masuk. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu guru bilang sama kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Bu guru udah menyampaikan ini, ya. Maka apa? Anak ini akan semakin terpojok dengan kesalahannya. Ini yang kesini, membuat merasa bersalah. Berapa kali? Kan udah bilang ibu kali-kali, masih kayak gitu terus, ya. Nah, ini namanya membuat merasa bersalah. Kalau ini teman, ayo yang penting buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah, ya. Ini kita anggap murid kita sebagai teman. Dengan banyak kata ayolah, dengan banyak apa? Kita memposisikan murid kita sebagai teman. Kemudian apa? Pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nih, kamu sudah melanggar. Cari aturannya, cari konsekuensinya apa? Kerjakan. Itu namanya pemantau. Kita ada pemantau. Ya loh, aturan kelas sudah ada, silakan diatur, ditaati. Kamu salah mana? Konsekuensinya apa? Yang ini dulu sering kita ketika awal masuk, namanya apa? Jikalau kamu melakukan ini, kamu akan mendapatkan ini. Nah, guru tinggal mantau. Bagaimana dengan manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, apakah kamu telah tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ya, apa yang dilakukan? Yang pertama, kita tidak langsung menghukum. Kamu salah, kamu ini enggak. Tapi pertama apa? Contohnya kita cuma pertanyaan. Menurut Randy, perbuatan yang Randy dilakukan tadi pagi itu benar atau salah? Tanya dulu anak, mas, yang tadi dilakukan ini kamu benar atau salah? Nanti yang menyimpulkan siapa? Anak, kita akan menyimpulkan sendiri. Nih, kemudian apa? Kita katakan lagi, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Ustaz dulu juga pernah berbuat salah. Nah, tujuannya apa saja? Ini anak biar stabil dulu. Dia nanti bisa membuka semua yang dia unek-uneki dan lain sebagainya. Kemudian apa? Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Ini diantara contoh-contoh ucapan-ucapan ketika kita melakukan restitusi, segitiga restitusi ini. Setelah ini selesai, berarti anak sudah mulai mau ngomong, mulai mau cerita. Kemudian apa? Validasi tindakan. Randy pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya? Ketika dia sudah bisa menyimpulkan saya bersalah, bukan berarti kita mengatakan kamu salah, bukan. Tapi dia pada diri sendiri sudah meyakini kalau dirinya salah. Nah, kita lihat validasinya. Randy pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu pasti tahu punya alasan kenapa kamu melakukan itu.
Itu contohnya ya. Ini contohnya. Ketika seperti ini, anak pasti sudah plong dan dia mau menceritakan kegiatan atau kesalahan alasan yang dia lakukan. Kemudian apa? Menanyakan keyakinan. Keyakinannya mana? Nih, yang tadi sudah dibuat. Nih, contohnya. Mana tadi? Nih, menanyakan ini nih. Keyakinan kelas, kita kembalikan ke situ. Ya, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, apa? Kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati. Si Randy itu pasti akan mengingat-ingat aturan atau keyakinan kelas yang ada. Kemudian apa? Apakah Randy meyakinkan kelas kita? Ditanya. Kemudian ketika meyakini apa di sini? Jika Randy memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Randy yang sebenarnya. Apa rencana Randy untuk memperbaiki hal ini? Kita serahkan ke anak. Ya, kita serahkan ke anak. Solusinya mau bagaimana? Nah, bagaimana perasaan Randy setelah melakukan restitusi? Ditanya. Ketika sudah seperti ini, apa yang kamu rasakan? Anak satu kuncinya apa? Nanti anak dia merasa bersalah, dia sadar dengan kesalahannya sendiri, kemudian dia juga apa? Menyebutkan alasannya. Kemudian yang ketiga apa? Dia akan memperbaikinya sendiri. Kita tanpa memberikan paksaan kepada mereka, kita tanpa memberikan hukuman kepada mereka, tapi dia akan melaksanakan memperbaiki diri sendiri. Karena tujuannya adalah untuk kebaikan lagi, bukan untuk bukan untuk yang lain-lain, tapi untuk kebaikan lagi. Nah, ini diantara contohnya. Ini contoh penerapannya. Ada seorang anak yang apa? Dia nggak pakai seragam. Nanti bagaimana caranya kita kita beri keyakinan kepadanya, kita undang, Mbak, nanti kamu ke ruangan kepala sekolah. Nanti dia suruh cerita, ya. Nah, ini diantaranya. Ini contohnya, ini videonya. Bagaimana contoh ketika apa? Suatu restitusi. Kita beri pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Apa alasannya? Sadar nggak kamu melakukan yang kamu lakukan seperti itu? Itulah yang namanya segitiga restitusi dalam prakteknya penanganan anak yang bermasalah, ya, atau anak yang bersalah. Sehingga anak dia tidak merasa bersalah, tapi dia sudah merasa bersalah dirinya. Kita tidak menghukum, tapi dia mau memperbaiki dirinya. Ya, Ustazah, seperti itu yang bisa dibahas pada sore hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kita diskusi, kita bahas yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Silakan, Bella. Itu hampir sama dengan kesepakatan itu hanya karena beda kata, tapi hampir sama, atau mungkin beda cara kerja. Begitu? Ya. Oke. Berarti pertanyaannya apakah tadi apa? Sama antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas bersama, Ustazah. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu pada dasarnya berawal dari kesepakatan bersama. Tapi bagaimana kesepakatan bersama itu kita gali bukan dari diri kita sendiri, tapi kita gali dari keinginan anak dulu. Kita gali dari keinginan anak itu pinginnya apa? Ya, anak pengennya apa? Setelah anak menyebutkan keinginannya ini, ya. Kemudian didiskusikan bareng-bareng, kita sepakati. Kan dari kesepakatan. Nah, kesepakatan itu nanti apa? Jadilah suatu kata-kata yang di situ lebih simpel, lebih mudah diingat, ya, tidak bertele-tele dan sebagainya.
itulah nanti jadi keyakinan kelas. Hampir sama saja, cuma tadi kalau kesepakatan kadang-kadang apa? Mungkin kita ngambilnya bagaimana anak-anak kita ini setelah diterapkan langsung ditulis. Ini kesepakatannya, bukan. Tapi kita gali dari anak-anak itu. Ya, kita gali dari sumber-sumber anak itu. Setelah itu apa? Kita nanti buat kata-kata, kita sepakati di kelas. Berlakunya berapa lama? Boleh silakan 1 bulan ganti lagi, nggak apa-apa. 1 semester. Ustazah ini sudah seperti ini semuanya. Kita ganti kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita, nggak apa-apa. Jadi ada perbaruan lagi gitu. Supaya apa? Anak-anak kan kadang-kadang yang namanya anak-anak kepinginannya banyak. Saya kelasnya pengen sekarang seperti ini. Oke, kita sepakati bareng. Seperti itu saja ini. Silakan ada yang lain? Tanya. Ya. Berarti kalau membuat keyakinan kelas itu anak menuangkan apa yang menjadi keinginan anak di kelas itu. Terus anak membuat apa ya? Kayak tulisan kecil ya. Keinginan kita sendiri kan Keinginan anak. Nah ya keinginan anak. Dan tentunya itu kan berbeda-beda tiap anak. Nanti terus dikumpulkan, terus dipilih ya, yang keinginan sama nanti di apa tadi dikelompokkan. Oh, dikelompokkan. Iya, jadi ini saja. Kan misalkan anak ada 30. Ada 30 anak, kita gali dari mereka. Seret ada berapa keinginannya? Kan banyak keinginannya tuh. Muncul keinginan dan nanti kita kelompokkan yang sama. Setelah kelompokan yang sama, misalkan mereka semuanya ingin kelasnya bersih, yang sama kelas bersih dikumpulkan jadi satu. Setelah kumpul semua, kita ambil kesimpulan. Berarti anak-anak, kamu menginginkan kelasnya bersih, rapi, wangi. Nah, dengan kata-kata bersih, rapi, wangi ini, kita ambil suatu kata. Misalkan anak-anak kita disepakati, ini memakai kata apa ini? Misalkan kelasku rapi, wangi, dan bersih. Setuju. Nah, berarti apapun yang menuju kepada rapi, bersih, wangi itu yang nanti jadi keyakinan kelas. Itu kata-kata itu keyakinan kelas. Tapi apa? Semuanya yang menuju ke situ itulah yang harus taati oleh semua siswa. Jadi apa saja? Kita ambil gali dulu dari keinginan siswa. Setelah itu kita buat kesepakatan bersama, kita tetapkan. Ya, nah itu apa? Terus dikontrol gitu. Supaya apa? Supaya anak juga tidak lupa ketika mereka bersalah, kita lakukan yang tadi segitiga restitusi. Ada anak yang buang sampah sembarangan, tidak melaksanakan piket, diundang. Nah, kamu tadi kita cerita kepada anak. Nanti anak sampai dia mengatakan kenapa kamu tidak buang, alasannya apa kamu buang sampah sembarangan? Saja tempat sampahnya jauh misalkan. Nah, tempat sampahnya kecil, tempat sampahnya penuh dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti apa? Bagaimana cari solusi? Cari solusi dengan siapa? Dengan anak tadi. Nah, berarti gimana anak? Kalau situ tempat sampahnya sudah penuh, berarti gimana? Saya buang sampahnya pindah ke kelas sebelah ya. Nah, itu kan suatu solusi. Iya. Anak apa? Dia akan memutuskan sendiri apa yang dia lakukan. Kayak gitu saja, itu namanya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Itu boleh mengubah bila apa? Mengubah bila apa? Bila. Ya ketika disepakati bersama anak-anak. Ada masukan lain dari anak-anak semuanya pada pengen. Saya pengen ganti panglininya keyakinan kelasnya ganti, ya diganti nggak apa-apa. Ketika sudah sampai misalkan kelasnya bersih, rapi, wangi, setiap hari sudah bersih, rapi, wangi terus. Atau misalkan kelasnya pingin warna pink. Nah, ya. Nanti ketika sudah warna pink berarti sudah selesai. Kita ganti keyakinan yang lainnya. Berarti juga kesepakatan sedikit penyimpang. Nanti kelas 6 anak ada impian, ingin dapat nilai bagus, usaha dia pribadi kan. Nah, itu termasuk sebuah keyakinan tapi yang belum sampai ending kesepakatan ya. Iya. Itu ya. Ya kayak gitu. Impian ya. Karena gitu saja, impian itu suatu yang diinginkan, ya. Pingin nilainya berarti gini. Misalkan anak-anak kelas 6 pingin nilainya bagus dan lain sebagainya ya.
berhasil dalam ujian dan sebagainya. Berarti kan apa di situ apa? Di belakang itu, di dalamnya itu kan berarti ada belajar dengan giat, ada berangkat sekolah tepat waktu dan lain sebagainya. Itu. Jadi nanti ketika anak PR nggak dikerjakan, kemudian anak misalkan belajarnya kurang, nggak berangkat pengayaan, nggak berangkat ini, berarti kan tinggal didudukan, kita berikan kita tanya alasannya apa melakukan seperti ini, kita sadarkan dia. Setelah itu apa? Mereka biar mencari solusi secara pribadi, kita hanya mengarahkan. Seperti itu saja. Cukup? Ya, oke, terima kasih saja atas mudah-mudahan kita bisa pahami bersama tentang bagaimana budaya positif. Ketika keyakinan kelas itu sudah jadi, saja, satu, itu akan menjadikan budaya positif di kelas kita masing-masing. Setelah di kelas sudah tumbuh budaya positif, nanti di sekolah akan tumbuh budaya positif. Ya, misalkan kelas A, kelas B, kelas C sepakat untuk menjaga kebersihan semuanya. Kan pasti akan apa? Setiap kelas akan ada kesepakatan bersama itu. Kebersihan. Nah, nanti kalau sudah, nanti juga bisa jadi apa? Kelasnya positif, sekolahnya juga sudah menjadi kebiasaan yang positif. Makanya nanti bisa jadi ada keyakinan sekolah akan muncul ke situ. Keyakinan sekolah yang mana muncul dari keinginan-keinginan kelas yang ada. Sekolahnya ingin seperti ini, sekolahnya ingin seperti ini dan lain sebagainya ya. Makanya kemarin ada dari orang tua, dari siswa, dari guru dan lain sebagainya dikumpulkan jadi satu. Jadi suatu keyakinan bersama. Berarti cikal bakalnya Kelas, iya, cikal bakalnya dari kelas kita dari yang paling bawah. Ya, dari yang paling bawah dari kelas, dari diri kita masing-masing, kemudian kita imbaskan ke kelas dan lain sebagainya. Nanti suatu sekolahan karena apa? Tempat yang paling bagus, yang paling baik untuk menanamkan budaya positif itu di kelas atau di sekolahan. Yang anak sudah siap menerima pelajaran, anak siap berubah dan lain sebagainya. Ya, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Ya, kita bisa laksanakan. Ada budaya positif, ada segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya Ustadz Ustazah. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Suwartoyo SPD selaku Kepala Sekolah SD Al-Irsyad 01 Cilacap. Yang mana kemarin kami semuanya guru sudah dipaparkan terkait dengan sosialisasi pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di SD Al-Irsyad 01. Kemarin kami semuanya dipaparkan oleh Ustadz Mustaqim SPD selaku CGP Angkatan ke-7 dan kami sangat berterima kasih sekali atas ilmunya dan semoga menjadikan karakter-karakter siswa kita terutama untuk kehidupan sehari-hari mereka tertanam karakter-karakter yang baik, positif dan bisa menjadikan pengalaman untuk bekal hidup mereka semuanya. Terima kasih sekali lagi atas ilmunya kepada tim dari CGP Angkatan ke-7 yang sudah memberikan ilmu terkait dengan sosialisasi pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di SD Al-Irsyad 01 Cilacap. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Nur Melani, guru kelas 2 SD Al-Irsyad 01 Cilacap. Saya akan memberikan umpan balik tentang sosialisasi pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di SD Al-Irsyad 01 Cilacap oleh Mustaqim. Setelah saya mengikuti sosialisasi, saya sudah paham dan sudah saya laksanakan di kelas saya.
Hasilnya, anak-anak juga sudah menyepakati bersama tentang keyakinan kelas tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufano Rizky Syawali dari kelas 6A. Saya akan memberikan umpan balik tentang keyakinan kelas. Setelah saya dijelaskan keyakinan kelas oleh Ustadz Mustaqim, saya sekarang paham dan akan melaksanakan keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzianto, kelas 6A. Saya akan memberikan umpan balik. Setelah saya diajarkan keyakinan kelas oleh Ustadz Mustaqim, sekarang saya paham dan saya akan melaksanakan keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.